lihat dari sini. Iya, lihatnya dari kamar Yang ada plester-plester tuh dari sini. Iya, dari sini juga semua. Hakim, jangan lari dari kenyataan. Sidang apaan ini? Gak ada wibawa. Sudirman sakit nggak? Sakit. Oh ya udah. Nggak bisa terulang. Ada. Dari pagi sampai malam Sudirman tenang-tenang aja main gitar, main ini. Nggak ada sakit. Coba nggak bisa duduk. Nih gemeteran nih. Overacting. Sekarang Eki dan Vina itu sudah meninggal. Difitnah seperti itu kalian diam. Mengapa wartawan diam? Apa nggak ada perasaan di hati kalian? Mulai dari Liga Akbar, Dede, KDM, dan saksi-saksi yang memang sengaja membuat. Kita akan buktikan, bahkan penjual obatnya pun masih ada dan masih hidup, dia tahu. Yo, Bang Santuy People, welcome back again bersama Yunyo dan Mamang, Abu belum mau in frame, ntar kita lihat Pak Kunnya lagi mainan duo topi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklung. Yo, yes. 2 hari lagi, ya 2 hari ya. Selasa, Rabu ya 2 hari lagi jelang sidang PK lanjutan buat Sudirman. Yang pertama memang mau minta maaf dulu ke Santuy People karena salah baca info ya, gitu ya, yang kirain teh hari Senin ternyata hari Rabu gitu kan lanjutan sidang PK-nya. Terus yang kedua ini yang paling penting mau minta maaf juga sama Santuy People karena kemungkinan bakal mendidih sepertinya ya, bakal ngamuk, Santuy People bakal emosi karena nonton konten ini. Karena apa? Dikit aja bocorannya nih. Bu Elsa bener-bener full emosi, full ngegas. Ada beberapa momen Bu Elsa full emosi, full ngegas, dan siapa aja yang kena gasnya, gitu kan, kena emosinya, kena semprotnya, langsung aja meluncur. Nih yes. Yang pertama momen Bu Elsa yang sepertinya menegur majelis hakim. Sepertinya ini terlihat atau terekam di videonya Kang Deddy yang tayang kemarin semalam. Momennya tuh terjadi sepertinya sesudah majelis hakim dan juga jaksa dan pemohon juga beserta Dede ya setelah mengukur jarak dari warung Madura. Gitu. Kayak gimana momennya, kita lihat dulu pelan-pelan ciki-ciki. Play. Mau ini? Silakan Pak. Jadi pada saat itu juga setengah 8-an kurang lebih saya beli rokok di sini Pak. Cuman yang beli rokoknya saya sama kopi. Terus balik lagi ke cucian. Balik lagi ke cucian yang kopi kurang lebih jam 9 saya pulang rumah. Udah nggak ada di sini, udah nggak ada di lokasi. Dan logikanya juga kalau nggak masuk akal Pak. 2016 kan agak gelap, di sini agak menikung Pak. Masa iya bisa lihat cepat ya Pak? Itu berarti yang di depan itu kan ada mobil parkir, berarti depannya lagi. Yang tadi itu Yang tadi yang tempat kejadian. Yang tanah kosong tadi. Kan agak menikung Pak kelihatannya. Berarti sananya SMP ya? Iya Bu. Depan pas persis cucian itu Bu. Pertama kali Dekat cucian. kemarin kamu udah pulang kan? Bilangnya di sini. Waktu beli rokok Emang beli sendirian. Madura, soalnya Madura satu-satunya di sini. Enggak, waktu beli rokok itu Dede sendiri. Iya, saya sama ayam, cuma ayam belum sebelah Bu. Enggak, itu Saya beli kalau rokok. naik lihatnya dari sini. Iya, lihatnya dari kamar Yang ada plester-plester tuh dari sini. Iya, dari sini juga semua. Jam 9 udah pulang. Baik, kita lanjut. Anda hakim harus di tengah, tapi bukan Anda yang memutuskan. Hakim, jangan lari dari kenyataan. Sidang apaan ini? Gak ada wibawa. Bu Elsa protes dan tadi agak berteriak ya, bener berarti kemarin dia bilang agak teriak-teriak ke hakim tuh ya, bener berarti saya teriakin ada, hakimnya iya, katanya diteriakin kan. bener. Ini ada videonya gitu kan, Iya. meneriaki hakimnya. Katanya harus ada di tengah gitu kan, dan juga jangan lari dari kenyataan. Persidangan macam apa ini katanya, nggak berwibawa. Kenapa nggak berwibawa ya? Kayak ini sidang tapi ada yang ribut-ribut. Gimana coba? Ya kan kita tahu kan video yang beredar juga di saat pengecekan mulai rumah Pak RT Pasren sama lokasi gitu kan, udah mulai terjadi kekisruan yang bisa kita lihat di videonya kemarin ya. Yang sebelumnya kan aman-aman aja tuh, walaupun rame tapi nggak ada tuh yang wow nggak ada kan. Iya, dan kalau memang lihat lokasinya, ini sepertinya timelinenya itu setelah
beres dari Warung Madura, jadi jalan lagi kan ke SMP 11 buat ke kendaraan, terus meluncur ke apa namanya? Ke flyover. Iya, karena warung yang ini, warung Yurika 3 ini tadi setelah memang ceki-ceki itu ada di sebelah Warung Madura. Nih, Warung Yurika sedia sembako komplit kan ya. Nih. Ini tuh tadi aku ngecek ini tuh beneran nggak ngomelin. Nah, di sini. Oh, iya. Cuman tadi waktu nge-shot ke sebelah sini, waktu Ibu Rizka nanya di sebelah sana ya posisi berdirinya ya. Nah, kan aku belum lihat ada Ibu Elsa di sini gitu, kemungkinan masih OTW gitu di barisan sini nih, kemungkinan nih masih OTW. Jadi begitu Hakim beres lagi jalan mau ke parkiran untuk menuju ke apa namanya? Pernah di situlah Bu Elsa menegur, meneriaki. Iya. Oh. Tegurannya kayak gimana memang lupa lagi, coba ceki. Play. Anda hakim harus di tengah. Tapi bukan Anda yang memutuskan. Hakim, jangan lari dari kenyataan. Sidang apaan ini? Gak ada wibawa. Terus Alfa sama nenek yang di depan. Kenapa? Ngeliatin Bu Elsa terus sambil senyum-senyum tapi ngangguk-ngangguk ya. Iya, berarti kan wah sepertinya nih mungkin ya kalau nenek itu nggak tahu kan, wah ini ibu ini hebat gitu. Karena bisa menegur langsung, majelis hakim ditegur. Karena mungkin menurut Bu Elsa kurang di tengah posisinya, makanya ditegur karena harus di tengah juga kan. Terus jangan lari dari kenyataan, itu aku masih mencari tahu apakah yang dimaksud kenyataan itu adalah ya jaraknya hanya 6 meter gitu, bukan di sini Warung Maduranya gitu kan, atau kayak gimana gitu. Yang jelas ditutup dengan sidang apa ini tidak berwibawa gitu. Ya balik lagi kalau masalah wibawa kan tadi udah dijelasin juga karena sebelumnya waktu di area TKP dan sebagainya di sebelah sana itu kan sempat ada kekisruhan. Sidang macam apa coba ada kekisruhan gitu kan, dorong-dorongan. Tolonglah ya. Masih belum kepancing? Belum. Kita kasih nextnya. Terus. Nih ya, sebelum ke next momen apa ya, marahnya Bu Elsa, mau ngingetin yang momen ini dulu biar nanti nyambung nih. Saat momen Sudirman diwakili oleh Bu Titin di sini ya, meminta kelonggaran kepada majelis hakim gitu ya, karena balik lagi punggungnya sakit gitu. Ceki. Play. Nyata dan terang benderang yang bertindak mengajukan permohonan PK adalah terpidana melalui kuasa hukumnya. Masih bisa duduk nggak Pak Sudirman ya? Nggak bisa. Mohon izin majelis. Di belakang punggungnya ada luka tembak waktu di Polres Cirebon Kota. Jadi kalau duduk terlalu lama tidak bisa majelis. Jadi momen ini yang akan dikomentari nanti sama Bu Elsa. Saat Sudirman izin ini. Karena sakit tadi. Mohon izin apakah bisa ya? Dia bisa berbaring sebentar biasanya di dalam itu. Boleh kita skor dulu ya? Ya. Sakit Sudirman sakit nggak? Sakit. Oh ya udah. Nggak bisa terlalu lama. Ada. Hah? Udah pucat. Ada luka tembak di belakang. Ya. Apa lukanya? Izin majelis. Coba Pak. Katanya ada bekas luka. Nah, ini juga nanti momen ini dikomentarin. Cuman kan balik lagi, aku nggak gimana ya? Bu Titin minta izinnya buat Sudirman beristirahat, nggak minta ini majelis tunjukin, nggak gitu kan? Biar clear aja sebelum kita ke play ke yang Bu Elsa tadi ya. Iya. Lanjut lagi. Lanjut. Karena di sini majelisnya sendiri yang penasaran. Betul. Nah, karena memang bukan momennya tuh hanya pembacaan memori. Iya, Bu Titin cuma minta izin biar Sudirman ke belakang kan? Iya, tuh lihat tuh bolong tuh. Itu udah lah. Oh iya. Ada luka tembak karena ditodongin pisau. Ya. Diraba sama dia yang diraba. Yang sakit di mana? Seluruh karet. Oh di situ. Ya, di sini. Ya, yang ada jekuak sedikit Pak. Tuh ini. Nih. Iya, dia nggak bisa duduk terlalu lama. Sama mana? Yang bekas tendangan. Ditendang pakai sepatu. Udah siapa ya? Memang ring sama enggak? Tangannya. Enggak. Nih. Yang bekas tendangan. Ditendang pakai sepatu. Oh iya. Sama tangannya. Tulangnya patah.
Jadi balik lagi, ini improvisasi majelis hakim karena Bu Titin cuma minta Sudirman buat mundur dulu, istirahat dulu, buat biar bisa rebahan dulu. Betul, gitu. Terus lanjut lagi ya. Cuma di sini majelis hakimnya penasaran, ya udah sekalian maju. Ini improvisasinya loh ya dari majelis hakim. Iya. Balik aja Bu. Sementara ini kita lanjutkan. Nah, jadi momen tadi dikomentari oleh Bu Elsa ya, mungkin bisa dibilang dengan sedikit ngegas atau seperti apa, meluncur. Nah ini komentar Bu Elsa mengenai momen Sudirman yang ya minta izin untuk berada di luar buat bisa rebahan dan segala macamnya karena balik lagi punggungnya terasa sakit akibat menurut keterangan Bu Titin kan akibat didor dengan peluru karet gitu kan bekasnya ya. Ini dari Bu Elsa komentarnya ceki-ceki. Play. Nah, kemudian itu aja udah bohong. Kemudian sekarang kan lebih lebay lagi ya dramanya tuh. Ditembak sama siapa? Sudirman nggak bisa duduk. Kenapa Dirman? Kenapa? Coba majelis hakim dia nggak bisa duduk deh. Saya saksinya. Pada waktu di Bandung, si Ai pernah diperiksa, Rudiana pernah diperiksa oleh Irwasum bersamaan dengan Sudirman. Dari pagi sampai malam Sudirman tenang-tenang aja main gitar, main ini. Nggak ada sakit, coba nggak bisa duduk, nih gemeteran nih. Overacting. Saya menghormati mereka melakukan upaya hukum PK. Tetapi secara yang benar, jangan overacting dan memfitnah seseorang. Tuh. Kata Bu Elsa barusan dari video yang bisa kita tonton di channel Media Nawacita Indonesia menyebut bahwa Sudirman itu yang kemarin mengeluh sakit di ruang sidang itu kalau menurut Bu Elsa barusan hanya overacting gitu. Gimik gitu lah ya. Karena katanya apa tadi alasannya? Main gitar. Nah ya itu tuh yang katanya waktu pemeriksaan di Bandung saya lihat kok dia tuh nggak ada tuh mengeluh sakit, malah gitaran gitu katanya. Sorry, timelinenya berarti pas ini ya pemeriksaan untuk memperkuat Peggy ya berarti kayaknya ya? Iya karena di Bandung tadi katanya kan. Iya maksudku gitaran gitu. Kayak berarti di sana di Bandung tuh bisa gitaran secara bebas gitu ya? Iya nggak tahu juga, tapi bisa dicek juga berarti itu dikonfirmasi sama Bu Titin apakah benar Sudirman bisa main gitar itu gitu. Ya itu juga tuh. Sama mungkin nanti bisa ditanyakan juga, ini jadi pertanyaan titipan untuk tim kuasa hukum mungkin pada saat nanti kesaksian Sudirman, apakah benar kamu waktu diperiksa untuk landasan penangkapannya Peggy gitu kan, benar kamu gitar-gitaran gitu kan, benar ada Bu Elsa gitu kan. Karena seingat aku timelinenya pada saat itu tuh masih masih di TPF independen atau justru belum nyemplung ke case ini deh setahu aku. Pokoknya yang pertama nyemplung itu ya memang Bang Rasman yang paling pertama nyemplung gitu. Aku nggak inget timelinenya, udah rada lupa gitu. Tapi yang jelas itu katanya Sudirman overacting. Kenapa overactingnya? Karena waktu di Polda Jabar diperiksa berjam-jam seharian gitar-gitaran gitu. Katanya ya. Udah berapa album yang dinyanyiin tuh sama Sudirman? Ya berjam-jam kan. Ya secara sejam lah mungkin 10 lagu gitu kan. Satu lagunya itu udah gitu, tolonglah ya. Dan ini penjelasan dari Bu Titin yang sebenarnya Sudirman mengeluh sakit itu bukan briefingan dari PH, justru itu dididik sama tim psikolog LPSK yang dimana kalau lu sakit Sudirman ngomong gitu, jangan dipaksain gitu. Ini meluncur. Cus. Ninyo. Yes. Ceki-ceki. Play. Dia ini, tetapi di samping itu hal-hal lain dengan kondisi kesehatannya, dia juga kan tidak bisa duduk terlalu lama karena memang ada bekas ditembak bagian belakangnya gitu. Itu juga disampaikan oleh psikolog, kalau kamu udah kelelahan, kalau udah kesakitan, udah tidak nyaman, bilang aja gitu. Jadi persiapannya sampai sejauh itulah, bagaimana menentukan fisik dia, kemudian mental dia ketika berhadapan nanti gitu. Kalau untuk
Kan berarti kasarnya ya aku menyimpulkannya tim psikolog itu sudah mengecek gitu bahwa benar adanya bekas luka itu dan juga keluhan efek sakitnya itu. Makanya diajarin, oh seperti ini caranya. Sudirman mungkin dicek kan, oh iya bener nih ada efek sakit nih. Dan daripada nanti salah-salah terus lu tahan-tahan terus pingsan terus segala macam, mending diajarin aja gini loh, kalau sakitnya kambuh nggak tahan, bilanglah bagaimana bla 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 yang tadi dijelaskan oleh Bu Titin gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya bicara konfirmasi, bisa dibilang sudah dikonfirmasi secara nggak langsung oleh lembaga negara yang namanya LPSK itu juga ya. Tapi menurutku ya bagusnya memang ada general check up gitu yang benar-benar bisa mengkonfirmasi secara sah secara medis bahwa iya ini ada masalah di tulang belakang akibat bla 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 dengan efek bla 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 gitu. Biar disebut Sudirman overacting karena kesakitan. Karena ya menurutku mungkin banget karena kan masih ada banyak banget sisa sidang buat Sudirman ya. Iya. Ya berpotensi banget dia kesakitan lagi dan segala macam lagi. Ya masa tiap beres sidang terus ada sakit sebelumnya overacting terus gitu kan komentarnya gitu. Itu mungkin bisa dipertimbangkan juga oleh tim PH untuk membuat general check up gitu yang menyatakan bahwa benar gitu. Karena biar nggak dikomplain overacting lagi gitu. Kayak tolonglah. Oh, aku ngerti kenapa LPSK tuh kayak ngasih tahu gitu kenapa Sudirman kalau misalnya sakit bilang aja gitu, karena ya secara ini kan katanya kemarin Sudirman tuh orangnya orang yang nggak bisa nolak gitu kan gitu. Jadi diajarin gitu ya. Tolonglah, ini kita kasih nextnya. Cus. Ninyo. Yes. Ini nextnya juga ada Bu Elsa yang marahi wartawan karena apa? Karena ceki-ceki. Lay. Tahu nggak kasusnya si Vanessa aja, Atta Halilintar cuman mengatakan sesuatu yang orang udah meninggal, bagaimana orang marah? Kenapa kalian tidak marah? Sekarang Eki dan Vina itu sudah meninggal, difitnah seperti itu kalian diam? Mengapa wartawan diam? Apa nggak ada perasaan di hati kalian? Seorang yang sudah meninggal difitnah. Saya bilang ini tuduhan yang paling keji. Vanessa aja cuma diomongin begitu aja orang sedunia marah. Apa karena dia artis dan ini bukan artis? Saya kali ini memang benar-benar marah dengan fitnah-fitnah itu dan dengan ketawa-ketawa lawyernya. Kan saya tidak tahu. Kan itu keterangan saksi di bawah sumpah. Loh, kamu validasi dulu benar atau enggak? Kan ada visumnya. Ada 3 visum. Saya protes keras ini dan saya sebagian nanti akan saya somasi. Kita diam ya, kita diam bukan berarti kita kita bersalah atau kita nggak berani melawan, tapi ini sudah keterlaluan. Kan jadi teman-teman wartawan gimana nih katanya mah nggak ini apa namanya kenapa kalian diam saja gitu. Gimana nih teman-teman wartawan kan jadi diomelin kan ya. Tapi menurutku teman-teman wartawan tuh bukan diam saja, sedang menunggu menunggu hasilnya gitu, yang mana yang benar gitu. Betul. Apakah yang benar yang diceritakan saksi kan nanti ketentuannya di putusan gitu kan, ataukah yang benar yang cerita sebelumnya gitu. Nanti nunggu putusan MK gitu. Iya. Aku kebayang udah capek-capek nunggu ini kan, nunggu doorstop gitu. Diomelin, dimarahin, tolong lah. Iya, lagian juga kan ya menurut aku kalau mau dibandingin sama Vanessa Angel ya beda sih. Karena kan kalau yang sekarang ini maksudnya jadi kayak ada selaras sama apa namanya kesaksian-kesaksian yang lain loh. Jadi ada kesaksian pendukungnya. Iya. Kalau yang Vanessa Angel kan itu atas konyong-konyong ngomong begitu gitu kan. Gak ada angin, gak ada hujan. Iya, gitu. Ya beda gitu loh. Sekarang kita ke nextnya. Cus. Ini sempat ketinggalan mengenai Bang Petra sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana, Aep, RT Pasren dan Kavi yang perihal melaporkan yang kemarin-kemarin kan diinfoin katanya mau ngelaporin Dede, Liga Akbar, KDM dan juga saksi Anwar Arta gitu yang secara apa ya dia bilang tuh merugikan kliennya gitu ya. Dan ternyata memang sudah dilaporkan dan ada bukti apa ya pelaporannya ini mah.
Dari TV One ceki-ceki. Play. Mbak Dwi, sebelum saya menanggapi ini, saya ingin perlihatkan dulu bahwasannya mereka-mereka yang bersaksi itu telah kita laporkan ke polisi. Siapa itu mereka-mereka yang bersaksi? Mulai dari Liga Akbar, Dede, KDM, dan saksi-saksi yang memang sengaja membuat pemberitaan fitnah terhadap klien kami. Alasannya apa, Bang Fitra, Anda alasannya melaporkan? karena mereka telah menyebarkan hoax dan berita bohong. Sebelumnya saat masih menjadi isu-isu, kita rada mundur timeline-nya. Itu sudah direspon oleh kuasa hukumnya ini Anwar sama Arta, Bang Reno kalau nggak salah ya sebelumnya. Meluncur. Nih di sini dari Nusantara TV, ceki-ceki. Play. Sementara itu kuasa hukum dua saksi teman Eki, Arta dan Anwar merespon isu dirinya dilaporkan ke polisi oleh kuasa hukum ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Arta dan Anwar siap jika harus berhadapan di pengadilan dengan fakta yang ada. Ini sesuatu yang halus saja saya pikir. Diam-diam dia melaporkan, sementara publik sudah tahu sekarang. Jadi apanya yang diam-diam? Saya pikir sah-sah saja orang mau melaporkan tidak setuju dengan sebuah kesaksian. Ya boleh-boleh saja, saya pikir boleh-boleh saja bahwa orang nggak setuju, orang keberatan dan lain sebagainya, tapi kami akan menghadirkan fakta-fakta yang sesungguhnya. Makanya saya pikir bukan hanya kemudian kita berasumsi atau sekedar keberatan dan tidak setuju atas orang itu atau atas kesaksian seseorang. Saya pikir ini silahkan dibuktikan. Kita akan buktikan. Bahkan penjual obatnya pun masih ada dan masih hidup. Dia tahu gitu loh. Dan makanya saya sekali lagi saya tekankan sama persis dengan Bang Reno bahwa silakan turun ke Cirebon, lakukan pendalaman, lakukan sesuatu hal yang pada akhirnya memunculkan sebuah fakta yang sesungguhnya. Kita coba menguak fakta, tidak mengada-ada. Itu yang terpenting sehingga kita bisa melihat Arta dan Anwar itu hanya mengungkapkan fakta yang sesungguhnya terjadi pada saat kebersamaan dengan almarhum Eki. Itu saja, nggak lebih. Jadi apa sesungguhnya kemudian yang diberatkan? Dan dia siap bersaksi, bersidang, dan kemudian dibawa sumpah. Terus apa yang kurang? Harus seperti apa lagi? Oh iya, kalau menurutku ini ya, kalau misalnya diproses, selanjut prosesnya, ini kuasa hukum Arta sama Anwar bisa selain bisa ngebawa tadi yang udah di-mention itu penjualnya, yang kartanya masih ada sampai sekarang gitu kan, itu udah kuat banget. Itu menurutku bisa bawa hasil ekstraksi handphonenya Arta misalnya. Kalau misalkan handphonenya belum dijual atau masih dipakai mah lebih enak dibuka ya, belum dilihat ya. Kalau enggak ya tinggal diekstrak, dilihat kan pasti ada percakapan sebelum-sebelumnya. Gitu kan, mengingat ada janjian di situ, terus berangkat kemana gitu kan, pasti ada janjiannya kan. Itu justru malah bisa membuka lebih buka lagi nggak sih? Kalau misalkan dibawa aja sih tukang obatnya gitu, terus nanti punya kesaksian seperti apa gitu kan, nanti misalkan kalau diiyakan oleh tukang obatnya, oh iya itu langganan atau kayak gimana, oh makin ngerembet kemana-mana lagi, waduh tolonglah ya. Terus di sini juga yang aku setuju banget gitu ya Mang ya kan mereka udah Arta sama Anwar ini udah bersaksi di persidangan di bawah sumpah lagi gitu kan. Ya kalau mau dibandingin sama yang cuman BAP disumpah itu yang menurut aku sih ya nggak sebanding gitu, karena kan di persidangan langsung yang berpengaruh gitu kan. Ya jadi berarti sebenarnya lebih enak diprosesnya kalau misalkan bohong ya, lu bohong di depan persidangan ibaratnya. Kalau misalkan emang bohong ya, jadi harusnya bisa lebih cepat diprosesnya gitu. Harusnya kalau misalkan bohong gitu lah ya. Ya sambil menunggu sidang Sudirman selanjutnya, sidang PK Sudirman selanjutnya, kalau besok ada info-info yang bisa kita infokan, ya. Gak sabar pengen buru-buru hari Rabu. Itu yang bikin aku penasaran tuh, apakah hanya kontra memori dari jaksa di hari Rabu itu atau disertai dengan dilanjut dengan kesaksian pemohon. Iya. Penasaran seperti apa sambil menunggu. Kita sekarang muncul ke cepet-cepet dulu. Seperti kita kali ini ada 9. Yang pertama kita buka dari Saninata. Mamang lawak nih ngakak. Wih, kirain beneran belain Nenek sundal abis kejedot, otaknya nggak halunya makin tiada tara, melambung tinggi kemana-mana, mengarang bebas. Ampun deh nenek atu ini, pensiun aja kek. Tolonglah. Ini kakak Saninata kayak baru kenal aja, tolonglah. Nextnya disama-sama Nugrah
Nugra Lovely, thanks. Nextnya Simplicity. Aduh nenek, Projen sama Pitrah. Susah ngomong katanya Maya. Halo Nyomang, semangat terus ya kalau kasus ini. Salah satu Yongs. Nextnya dari Rashika Rashid. Aku berharap sangat pimpinan XCC mensomasi nenek lampir karena memburuk dan menjelek-jelekan nama baik XCC. Nenek lampir bener-bener sama kawan-kawanannya. Sabar. Nextnya dari Arwin. Baru ucapan roasting diri sendiri. Ada yang enggak ya? Itu Bu baca enggak Bu? Kaca. Butuh kaca enggak Bu? Ini malam Nyomang salam dari anak rantau. Sama-sama anak rantau. Yulika. Aduh si nenek jalan ae udah dituntun kanan kiri. Mbok yo sadar nek sadar. Situ dan anak lanang sampean yang bikin geger, bikin rusuh, nuduh yang lain katanya. Jangan sering mutar balikan fakta. Banyak yang lihat, ingat umur banyak-banyakin istighfar, jangan banyakin dosa. Kasihan anak cucumu kalau ikut memanen hasil tabur tuaimu nek. Sepanjang jalan ngomel-ngomel kayak apa? Tolonglah. Nextnya dari Nintiana Roshim. Masih aja Bu. Seluruh netizen Indonesia dan PH yang membela ke-7 terpidana biar ibu puas. Astagfirullahaladzim. Endingnya nyebut. Ada dari Diva Prianggi, tim yang selalu nyimak tanpa komen, tapi ini bener-bener lu ya bikin gedek juga lama-lama. Makin kesini bukannya tobat malah makin ngawur. Tolonglah, sampai emosi ya, nggak pernah komen sampai emosi. Tolonglah. Lastnya dari Merslan. Saya doakan semua terfitnah bebas dan Oki punya anak yang sedang berkacau. Semoga ya cowok mendapatkan karma yang tolonglah. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu yang ngelamun waktu yang muter-muter dulu tapi mangkok ciao dulu dan ciao.